Kemudian pada subbab selanjutnya kita akan membahas mengenai form. Form inputan terdiri dari tag-tag HTML. Maksudnya gimana ketika teman-teman membuat website, ada suatu halaman yang namanya disebut form inputan. Misalkan saja form pendaftaran, di mana di halaman form pendaftaran, seseorang akan memasukkan datanya, kemudian akan dilakukan proses dan data tersebut akan masuk ke dalam database, seperti itu. Nah, dalam pembuatan form inputan ini ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada method, yang kedua ada action, yang ketiga ada submit button. Nah, method ini apa? Method itu merupakan hal yang menentukan bagaimana data inputan form dikirim. Jadi, ada 2 metode yang dapat dilakukan. Yang pertama disebut dengan post, yang kedua disebut dengan get. Nah, bedanya mereka apa? Post itu mengirimkan data atau nilai langsung ke action untuk ditampung tanpa menampilkan pada URL. Nah, berbeda dengan get mengirimkan data atau nilai langsung ke action untuk ditampung dengan menampilkan data pada URL. Kemudian, ada action. Action untuk menentukan di mana data inputan dari form diproses. Nah, ketika ketika halaman form inputan dan proses dalam satu halaman, maka bagian action ini dapat dikosongkan. Nah, kemudian yang ketiga ada submit button. Submit button itu merupakan trigger pengiriman data dari form inputan, kemudian dikirim di halaman yang sudah ditentukan pada atribut action. Nah, di sini saya akan mencontohkan mengenai bagaimana cara kerja ketika form inputan digabung bersama proses pengolahan dalam satu halaman yang sama. Nah, di sini sesuai dengan modul, sintaksnya seperti berikut. Nah, di sini pada action kita kosongkan karena kita akan membuat antara form inputan dan proses pengolahan data dalam satu halaman yang sama. Nah, bagaimana sih cara kita tahu mana itu form inputan dan mana proses pengolahan? Nah, dari HTML yang di atas sampai penutupan HTML disebut dengan sintaks form inputan. Kemudian, dari dibukanya PHP hingga akhir disebut sintaks untuk proses pengolahan. Nah, di sini kita mencoba untuk membuat metodenya itu dengan get. Nah, ini lalu kita simpan seperti biasa, namanya input 01.php, kemudian kita mencoba untuk membukanya di browser. Nah, ada kolom seperti ini, misalkan kita namai Puspita Putri. Nah, ketika di input, data hasil inputan tidak muncul. Nah, kenapa? Karena di metode ini kita menggunakan get, namun pada prosesnya kita menggunakan post. Jadi mereka nggak sinkron gitu. Nah, namun ketika kita di sini kita ganti dengan get. Lalu di sini kita ganti dengan get. Kita save. Kemudian kita mencoba untuk buka ulang, kita masukkan, kemudian kita klik input. Nah, maka hasil outputnya itu akan muncul. Nah, tadi apa sih bedanya get dengan post? Di sini kita membuat metodenya itu dengan get. Nah, ketika datanya kita masukkan, nah, data yang dimasukkan tadi berada di dalam URL. Jadi datanya itu tertera di sini. Nah, coba ketika kita ganti dengan post. Berarti ketika di metodenya ini post, berarti di bawahnya kita harus setarakan dengan post juga. Nah, coba kita save ulang, kemudian kita buka. Kemudian kita masukkan datanya, kita input. Nah, berbeda dengan post. Ketika kita menggunakan metode dengan post, data yang dimasukkan itu tidak tertera di URL-nya seperti itu.